wah udah capek kuliah, udah Hmm, capek udah capek organisasi, kegiatan ini itu, malah jadinya kuliahnya keteteran, nggak sempet buat ngerjain tugas bahkan. iya, karena 70% penilaian itu adalah komunikasi. Nah, itu yang membuat saya bisa menang mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional. Emang yang penting kita coba dulu dan berani bisa untuk diri sendiri, setidaknya bisa bertahan untuk diri sendiri dulu. Halo rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang keren di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu alumni luar biasa dari Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Teknologi Pertanian. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Selamat pagi Pak Hadi. Pagi, Mbak Mada. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sangat semangat gitu ya, kayak sangat dari aura ini sangat happy gitu Hmm. Pak. Mungkin di awal kita boleh cerita-cerita dulu nih Pak, kenapa dulu Pak Hadi itu memilih Universitas Brawijaya nih Pak? Yang pertama itu impian ya, impian. Jadi sekolah saya kebetulan di Banyuwangi, dan itu sekolah pertama. Saya angkatan kedua di Oh iya iya. SMA Darussolah Singojuru. Jadi itu angkatan kedua. Terus kemudian ada kakak tingkat yang di sini kebetulan di teknik mesin, kemudian bilang, kamu nggak pengen kuliah di Brawijaya tak? Ya pengen banget gitu. Nah akhirnya dulu ada jalur ini Mbak Mada, jalur namanya jalur rapot ya. Nah, Oh, zaman saya kuliah oh dulu. iya masih rapot ya Nah, masih kayak gitu. rapot itu alhamdulillah mulai SD sampai SMA itu saya selalu peringkat satu dulunya gitu. Keren banget memang. Udah akhirnya terus coba apa namanya lolos, habis itu bingung. Wah, ini gimana ya? Di Malang belum pernah ke Malang sama sekali. Jadi awal itu wis pokoknya apa namanya? Pokoknya berangkat niat bismillah, berangkat sudah ke Malang kayak gitu. Oh, berarti dari Banyuwangi itu jauh ya, jauh banget itu kalau dari Malang. Jauh banget Mbak Mada kalau naik dulu zaman saya kuliah tahun 2007 itu kalau naik kereta, sekarang naik kereta itu kan pakai sudah ada ininya ya tulisannya misalkan Oh iya iya. 12A, 17 Oh apa iya segala iya macam. iya. Dulu siapa yang cepat dia dapat dulu. Jadi dulu itu ayam zaman saya kuliah Iya iya. itu ayam bisa masuk. Oh iya, Terus kereta kemudian dulu kan iya masih rame, masih banyak yang jualan juga. betul. Nah, kayak Wah, gitu. apalagi belum pernah ke Malang itu pasti perjuangan banget itu Wah, luar biasa, effortnya. luar biasa. Angkot masih rame dulu zaman saya Wah, kuliah dulu. Pak, berarti memang bener-bener yang belum tahu sama sekali kira-kira di Malang tuh kayak gimana, apa aja yang akan terjadi di Malang tuh masih kayak yang penting nyoba dulu Iya. kita ke Malang. Tapi kalau dulu tuh waktu daftar-daftar itu berarti waktu daftar ke Malang tuh masih belum tentu keterima atau gimana ya Pak Kalau ke Malang modalnya? kan sudah diterima karena kan lewat Oh, jalur rapot itu tadi. oh Cuman iya di iya. sini itu bener-bener blank. Mau kemana segala macam ndak tahu. Terus pokoknya ke Malang, habis itu cuman dikasih tahu sama kakak tingkat itu eh, habis di Malang Kota nanti kamu naik kok angkot AL ya udah gitu aja. Jurusan Brawijaya Bermodal itu gitu. aja. Iya, gitu. Langsung. Tapi kenapa di teknologi pertanian gitu, Pak? Untuk Nah, prodinya sendiri kalau boleh tahu di mana ya, Pak? saya kalau prodinya di Keteknikan Pertanian, Oh, keteknikan jurusan mesin pertanian. ya, jurusan mesin. Nanti saya akan cerita juga terkait pabrik yang saya bangun. Jadi kenapa ngambil di FTP itu ndak ini Mbak Mada, ndak tahu sama sekali, cuman dijalurkan sama guru saya dulu. Terus Oh. ikut oh ini aja Mas, saya ada kakak saya yang sukses di situ kayak gitu. Udah wes berangkat gitu. Tapi sempat kayak lihat-lihat kayak emang tertarik di situ atau masih agak-agak nggak yakin sebenarnya kan dikasih tahu, disaranin Heeh. gitu, tapi kadang kan kita sendiri walaupun disaranin sama guru atau gimana masih kurang yakin gitu kayak emang cocok kah? Kayak gitu sempat kerasa gitu nggak Pak dulu? Pasti. Jadi pertama itu tapi bermodal nekat, pengen sukses gitu ya. Itu saya berangkat, kemudian di sini bingung ini kok pelajarannya kayak gini ya. Terus kalau di sekolah itu kan sudah tertata istilahnya paketan lah Oh ya. Oh, iya. nanti pelajarannya ini. Kalau di sini kan sistem SKS ngambil, Oh iya. kita harus
kalau IPK-nya bagus harus bisa ngambil banyak gitu. Jadi, oh bener-bener mandiri ternyata kuliah itu gitu. Tapi ternyata seru juga gitu Seru juga ya. mencoba kuliah gitu. Kalau boleh tahu selama kuliah dulu tuh kesibukannya ngapain aja nih, Pak? Nah, ini bagus ini. Jadi, kalau kuliah itu karena saya dulu waktu awal masuk itu kan terkagum-kagum sama yang namanya Presiden BEM gitu ya. Oh iya. Itu wah itu keren banget, ngomongnya juga luar biasa kayak gitu. Akhirnya singkat cerita ndak nunggu lama saya tanya, jadi Presiden BEM itu kok bisa kayak gitu gimana gitu. Oh kamu harus ikut banyak organisasi itu. Akhirnya semua organisasi di FTB itu saya masukin jadi saya ikut 6 organisasi Mbak Mada. Jadi Itu terlalu banyak gitu. 6 organisasi pagi berangkat, pulang itu apa namanya saya pasti maghrib itu setiap hari kayak gitu. Tapi dari situ saya sangat bersyukur sekali akhirnya teman banyak, organisasi juga di sana sini kita ikut kayak gitu. Melatih komunikasi juga gitu. Tapi ikut organisasi banyak gitu sering ngerasa terkendala di kuliahnya juga nggak sih Pak? Atau malah sebenarnya sangat membantu justru? Kalau bagi saya ya, ini Iya. kalau Mbak Mada tanya saya itu sangat-sangat membantu sekali. Kenapa ya? Kenapa? Karena kemampuan skill komunikasi itu penting banget. Ketika kita kan kayak gini kita kan menjual diri juga ya. Iya, betul. Nah, ini kalau kita pinter ngobrol dan di situ itu komunikasinya bagus itu akan jauh lebih ini Mbak Mada, jauh lebih komunikasi itu akan lebih enak. Dan kita dituntut setiap hari komunikasi ke Oh iya sih, dosen. Nah, betul. dulu kebetulan saya ketua tingkat juga di jurusan itu. Jadi sering ngobrol sama dosen, sering ngobrol sama senior, bahkan demo-demo juga kita Ikut juga ikut itu ya. juga kayak gitu. Jadi pengalaman itu yang menurut hemat saya luar biasa gitu, Mbak Mada. Tapi dari cerita Bapak itu menurut saya seru sih dengan masih ikut kegiatan terus bahkan ikut sibuk organisasi 6 itu apa aja itu Pak kalau boleh tahu 6 ini? 6 itu saya dulu ikut BEM, Iya, BEM. kemudian ikut DPM juga. Oh, udah BEM DPM Ya, juga. BEM, DPM ikut, kemudian ARSC. Nah, ini penulisan ini. Oh, Nanti saya cerita banyak di situ. Terus kemudian English, ISP namanya dulu. Terus habis itu ada ini, EM juga ikut saya. wah udah Jadi udah BEM iya, fakultas BEM EM fakultas juga EM itu juga. ya. Terus sama satunya lagi keagamaan. Oh, Gitu. kadang ngerasa kan tadi Bapak bilang dengan ikut banyak organisasi itu dari pagi banget sampai malam banget itu ada kadang-kadang keteteran di perkuliahannya nggak sih Pak atau di akademiknya malah justru nurun atau bagaimana gitu? Kalau keteteran enggak ya. Jadi kalau saya prinsipnya gini, eh, fokus, yang penting fokus. Kita enggak usah ketika kita kayak gini ya, sekarang kita podcast itu saya fokus benar-benar podcast kayak gitu. Terus kalau membaginya gimana? Saya setiap malam itu Mbak Mada itu saya selalu nulis besok itu mau ngapain aja. Kan waktu kita sama nih, 24 jam, enggak ada Iya, yang 25 jam gitu iya ya. betul. Nah, itu saya tulis. Jadi malam itu saya merenung. Oh, hari ini saya mau ini. Itu semua saya tulis sehingga waktu saya itu benar-benar padat, enggak sampai ada yang bolong gitu. Oh, wah itu ngatur energi juga harusnya ya Pak, gak Betul. cuman ngatur apa waktu, tapi dari Bapak sendiri ada tips gak sih ngatur energi? Kan kadang teman-teman tuh, wah udah capek kuliah, udah capek organisasi, kegiatan ini itu, malah jadinya kuliahnya keteteran, gak sempet buat ngerjain tugas, bahkan Iya, banyak yang hilang gitu kalau kerja kelompok. Nah itu kira-kira ada tips gak sih dari Bapak cara ngatur energi dan waktu itu? betul. Gini, itu niat di awal ya. Kalau saya itu dulu karena memang latar belakang keluarga itu juga bukan orang yang mampu. Mbak Mada kalau tahu Bapak Ibu saya itu GTT, guru tidak tetap. GTT, bukan Oh, guru honorer, bukan PNS, tapi guru tidak tetap. Gajinya itu waktu itu saya ingat sekali 100.000 cuman per bulan loh, wah, tahun 2007 itu. Akhirnya saya cuman dibekali gini, orang tua saya bilang gini, Le, kamu, saya nggak bisa bekali apa-apa sama kamu, tapi eh, masa depanmu ada di pundakmu sendiri. Itu yang membuatku sampai merinding ini. Berat banget itu. Akhirnya dari situ saya kalau down kan pasti ada lah namanya iya. capek lah apa segala macam. Kalau down itu saya selalu ingat sama orang tua.
Jadi saya punya buku sampai sekarang saya simpen itu bukunya. Di situ saya kasih foto orang tua saya. Jadi ketika saya down saya lihat itu. Perjuangan orang tua saya sampai seperti sekarang ini ndak gampang. Akhirnya semangat lagi kayak gitu itu Iya, sih. sangat-sangat memang perjuangan banget ya Pak dari Betul, betul. awal. Ternyata memang orang tua itu sangat-sangat pengaruh juga ya untuk Bapak sendiri. Kira-kira selain yang sudah Bapak ceritain tadi nih, ada nggak sih hal-hal memorable lain dari kegiatan perkuliahan Bapak selama kuliah? Kalau yang paling saya ingat itu perkuliahan ya khususnya ya. Iya, atau apa kegiatan sama Organisasi ya ya. organisasi juga boleh. Organisasi itu gini. Tadi kenapa saya ikut sampai 6 organisasi, akhirnya kita tahu, oh organisasi A itu kurangnya di sini, tapi bagusnya di sini. Kita terapkan. Jadi saya punya prinsip selalu menerapkan yang bagus-bagus. Kan tidak ada yang sempurna. Iya, Jadi betul. organisasi A bagusnya di sini, kurangnya di sini. Organisasi B bagusnya di sini, kurangnya di sini. Semua yang positif saya kumpulin, akhirnya saya punya banyak masukan yang luar biasa dan itu positif semua. Nah, singkat cerita di FTP itu dulu apa ya? Enggak seperti sekarang. Sekarang kan sudah terbentuk ya banyak mahasiswa prestasi apa segala macam. Zaman saya dulu saya ingat sekali namanya lomba. Saya kan seneng ikut karya tulis Mbak Mada. Kalau Oh, ya, PKM ya. Oh, karya Pekan tulis ya Kreativitas PKM. Mahasiswa. Nah, itu saya pernah menang PIMNAS sampai juara emas di Bali waktu itu. Itu menjadi ketua kontingen Brawijaya waktu itu untuk lomba karya tulis tadi. Karena prinsipnya gini, kalau nulis kita memang harus punya skill ya, tapi ndak harus yang pointer banget. Kita yang harus pinter banget itu adalah komunikasi. Nah, Oh ketika iya. komunikasinya bagus, karena 70% penilaian itu adalah komunikasi. Nah, itu yang membuat saya bisa menang mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional. Wah, sampai internasional juga itu Pak, kalau boleh tahu. Berarti dari awal ikut-ikut PKM karya tulis tuh dari awal-awal semester atau ketika udah sibuk organisasi juga, oh pengen deh ikut karya tulis juga gitu atau Nah, bagaimana? gini ceritanya. Namanya organisasi itu kan nggak ada uangnya, bener nggak? Iya betul. Kita wis coba apa segala macam. Akhirnya ada di kala itu ada mentoknya. Tak lihat teman satu tingkat itu ini anaknya kok sebenarnya nggak terlalu pinter tapi sering ikut lomba penulisan dan dia itu kalau di Brawijaya kan enak ya kita kalau lolos itu kan didanai juga Oh iya minimal betul. dikasih uang saku lah misalkan lolos di IPB apa segala macam Iya. itu ada uang sakunya. Iya Oh, iya. kok enak ya coba saya belajar. Jadi teman saya itu dia ikut terus tapi tidak pernah menang-menang. Saya sekali ikut langsung menang. Wah, Itu membuat apa namanya saya semangat dan kalau menang kan di Brawijaya iya. ditambahi lagi tuh. Iya betul. Dipasang banner besar-besar ya kan. Iya. Nah kayak gitu itu yang membuat saya semangat akhirnya terus oh ternyata jalannya bener ini dari organisasi kemudian ke Ikut lomba, ikut lomba ikut tadi karya gitu. tulis. Itu berarti ikut karya tulis memang dari awal-awal dari ngelihat teman itu tadi ya Pak. Jadi Betul. Jadi terinspirasi dari teman, kemudian saya coba apa namanya? Saya coba lakukan presentasi segala macam. Saya ingat sekali itu lomba pertama kali saya menang itu di Jogja, Mbak. Jogja. Jadi di Jogja sekali itu langsung saya waktu itu langsung juara 3 waktu itu Wah, di sana. itu Jadi baru pertama lomba baru itu. pertama kali lomba. Keren banget. Ada tipsnya nggak sih Pak? Kayak kan dari Bapak sendiri ikut lomba pertama langsung lolos pendanaan, Iya. langsung menang bahkan tuh. Ada nggak waktu itu ada tips and trick dari Bapak nggak sih biar kalau teman-teman yang di rumah mau ikut lomba tuh kira-kira apa sih yang bisa diikuti juga gitu? Nah, yang pertama kalau saya itu selalu lihat kakak tingkat. Jadi ada dulu kakak tingkat juga dia sekali setiap lomba itu selalu dia juara 1, Mbak. Wah, kok bisa ya kakak tingkat ini? Akhirnya saya sampai tidur di rumahnya. Wah, Iya, sampai pengen apa ya istilahnya saya kalau ilmu itu benar-benar tak kejar. Istilahnya oh gini ya caranya dikasih tahu. Jadi ilmu lomba salah satunya tidak harus kita pinter. Tapi kita satu tadi presentasinya harus bagus, kemudian yang kedua kita tahu jurinya. Jadi oh ya ada betul ilmu yang betul. namanya kan juri itu kan punya background ya. Jadi Iya, sebelum kita lomba kan kadang sudah ada oh jurinya nanti ini gitu. Kita pelajari itu. Jurinya senengnya apa? Kayak Mbak Mada misalkan iya, iya. seneng apa?
masak misalkan, tak ajak ngomong bola kan ndak Iya, nyambung sudah. nggak Tapi nyambung. ketika saya ngajak ngomong masak, pasti nyambung. Akhirnya kan ada apa ya istilahnya, ada interaksi di situ. Itu yang salah satu ilmu yang diterapkan ke saya waktu itu. Berarti memang memperdalam kemampuan komunikasinya ya, Pak. Jadi Betul. mencari informasi lebih banyak tentang juri ketika Hmm, presentasi itu juga sangat-sangat membantu sangat ternyata, membantu. biar lebih tahu oh yang bisa disampaikan, yang bisa nyambung ke jurinya seperti apa gitu ya. Iya, Wah, betul keren. betul betul. Nah, setelah kuliah nih, setelah lulus pertama yang Bapak lakukan terlebih dahulu itu ngapain, Pak? Jadi pertama lulus itu saya kan sudah mulai usaha itu semester 3 Mbak. Wah, semester Jadi 3. semester 3 itu sambil organisasi, sambil memulai usaha. Jadi dulu ada 2 dosen saya itu dia lulusan luar, satunya lulusan Jerman, satunya lulusan Perancis. Nah, dia mendirikan bengkel di sini tapi sekarang udah jadi Fakultas Pertanian saya lihat itu. Oh. Jadi dulu di situ ada bengkel kecil gitu ya. Jadi saya banyak bermain di situ juga, terus kemudian belajar terkait permesinan segala macam kayak gitu. Akhirnya mulai semester 3 itu saya bantu dosen saya juga, bantu untuk bikin mesin apa segala macam. Akhirnya saya mulai buka izin ke dosen saya waktu itu. Pak, boleh enggak ini saya kembangkan gitu. Kata dosen saya, kamu harus lebih besar dari saya di gitu. Akhirnya ngontrak dulu Mbak, ngontrak, terus kita bikin mesin segala macam sampai sekarang kita udah punya sendiri. Saya punya kurang lebih 3 cabang di Malang sini. Oh, itu pabrik mesin Iya, berarti. pabrik mesin. Pabrik mesin apa itu, Pak, kalau boleh tahu? Mesin teknologi tepat guna. Jadi mulai mesin-mesin pertanian, perkebunan, Oh, ya 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 peternakan, ya. agrokompleks gitu. Berarti itu sudah mulai dari semester 3 ya? Mulai Wah, semester keren 3. banget. Ikut organisasi banyak, lomba iya, punya ada kesulitan tersendiri nggak sih, Pak, dengan mulai bisnis tapi ketika masih kuliah, dan awal banget tuh kuliahnya, ada tantangannya tersendiri nggak waktu Kalau itu? tantangan pasti ya waktu ya, waktu. Iya. Jadi kita tadi balik lagi ke niat kita. Kita mau apa sih? Kalau saya itu goalnya itu harus ada. Jadi misalkan kuliah, goalnya apa? Itu yang paling gampang itu. Kalau goalnya saya harus IPK-nya cum laude misalkan, ya sudah berarti tugas dikerjain semaksimal mungkin. Kemudian lomba, lomba goalnya apa? Menang. Ya berarti kamu harus latihan presentasi sampai hafal, presentasi slide segala macam, Oh, enggak iya boleh iya. sampai apa ya istilahnya kita harus bener-bener melontok lah di situ. Terus goalnya kalau usaha kamu mau omset berapa gitu. Itu yang paling gampang di goalnya. Jadi kalau dulu waktu awal usaha itu saya pengen punya pabrik. Sudah, itu udah. Akhirnya lomba-lomba itu kan lumayan juga, Mbak. Saya pernah Oh. dapat hadiah lomba itu 500 juta Wah. dari Amerika waktu itu. Dari Oh. Yayasan Lemelson Amerika waktu itu. Jadi itu yang saya buat mulai awal usaha kayak gitu. Tapi pernah jatuh bangun juga. Pasti namanya juga usaha. Tapi waktu itu memulai usahanya sendirian atau udah sama teman bareng-bareng gitu, Pak? Awalnya sendirian, terus biasa kalau sudah mulai kelihatan itu kan banyak temen yang Oh, mulai iya, awalnya sendirian. ngikut-ngikut gitu. Gitu. Tapi berarti dari usaha mesin itu ya, Pak? Ya, Nah, kalau usaha yang ini, ini nah ada bagus ini. produknya. Ini mulainya dari kapan ini, Pak, kalau boleh tahu? Saya tadi sebenarnya mau bawa mesin tapi kan lucu. Wah, gak apa-apa, Pak, sebenarnya ditaruh di sini gitu Iya nanti gitu. menunjukkan. Besar-besar masalahnya. Oh, Nah, jadi kalau usaha ini itu salah satunya ini ada yang teh ya. iya. Jadi kita ada pabrik teh di Malang sini juga, itu kita memproduksi teh Dua Sahabat namanya. Ini sudah terdistribusi ke 120 hotel, restoran, kafe seluruh Indonesia kayak gitu. Itu apa ya? Berawal dari awalnya bukan teh serbuk kayak gini, awalnya teh kayak apa Teh ya? celup gitu, bukan? Iya kayak teh celup tapi yang sudah cairan. Oh, ya Nah ya itu kan ya nggak ya. bisa tahan lama dulu. Iya, iya. Cuman 1 minggu paling sudah basi gitu. Akhirnya saya dikasih tahu sama teman saya, bisa ndak ini dibikin serbuk gitu, biar tahannya lebih lama. Akhirnya saya riset, ketemulah ini. Lumayan, ini kita penjualannya juga sudah lumayan. Berarti kalau ini sendiri dimulainya masih ketika kuliah juga, Pak? Ini sudah lulus. Ini mungkin kurang lebih di 2019
2018 2019. Berarti setelah memulai bisnis yang mesin itu Permesinan tadi, ya. mencoba ke daerah ini juga, ke bagian Betul. ini, ternyata jalan dua-duanya. Wah, Jalan dua-duanya. yang mesin juga sampai sekarang masih jalan Sampai ya? sekarang masih jalan. Keren banget sih. Karena gini Mbak, mesin itu kan nggak mungkin misalkan Mbak Mada beli mesin di saya Iya. hari ini, masa besok langsung beli mesin lagi kan nggak Iya. mungkin. Tapi kalau teh Mbak Bisa Mada aja. bisa jadi, itu jadi ada istilahnya gini. Kalau saya diajari sama coach saya itu, kamu harus punya penghasilan harian, mingguan, bulanan sama tahunan. Nah ini yang kita terapkan dan alhamdulillah benar-benar bisa ini Mbak, benar-benar bisa perputarannya luar biasa gitu. Tapi selama Bapak melakukan usaha kan tadi juga banyak jatuh bangunnya tuh. Betul. Dari Bapak sendiri gimana sih cara untuk menyikapi itu? Barangkali teman-teman di rumah ini masih banyak yang pengen nyoba juga tuh mau bikin usaha, tapi kadang kalau nggak laku gimana ya? Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada ini itu gimana ya? Itu ada cara untuk mengatasinya nggak ya, Pak? Betul, betul. Gini, kalau mahasiswa itu sebenarnya permasalahannya satu, dia malu untuk jualan. Padahal sebenarnya kalau udah mahasiswa itu kan udah gede ya. Iya. Malu harusnya dia lebih malu menerima uang dari orang tua, bener nggak? Iya, betul. Harusnya kan gitu. Tapi, nah ini yang menurut hemat saya paradigma ini yang perlu ditanamkan ke anak-anak muda. Jadi kamu harus misalkan Mbak Mada dikasih uang sama orang tuanya 2 juta per bulan. Bulan berikutnya Mbak Mada harus ngurangi. Oh, dikirim 1.800.000 saja, yang 200 gimana caranya nyari. Nah, bulan berikutnya kirim aja 1,5 juta. Nanti 6 bulan sudah Bisa mau ndak mau sendiri, ya iya. gitu. Itu yang salah satunya yang bisa dicoba. Karena mandiri itu tidak mengenal usia ya menurut hemat saya. Kalau kita sudah berjuang dari awal, insya Allah ini akan akan enak ke depannya gitu. Berarti emang yang penting kita coba dulu dan berani bisa untuk diri sendiri, setidaknya bisa bertahan untuk diri sendiri dulu. Betul, Gitu ya. ya. Gimana caranya misalnya lewat usaha pun nggak harus yang langsung besar kan. Kalau Bapak kan coba yang mesin itu kan sebenarnya kalau dari POV saya, Iya. mesin itu modalnya banyak tuh, Pak. Kan barangkali teman-teman di rumah kayak, wah kalau langsung kayak gitu kayaknya agak PR nih. Bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu ya, Pak. Siap, saya jelasin gini Mbak Mada. Modal yang paling besar dalam diri kita itu adalah kepercayaan. Tak kasih contoh. Mbak Mada jualan mobil, apa harus punya mobil? Enggak juga, Enggak bisa juga kan? jadi. Kan bisa menjadi reseller istilahnya. Iya. Mobilnya orang, kemudian Mbak Mada dipercaya untuk jual ini harganya berapa? Misalkan 100 juta, Mbak Mada jual 110 juta, kan di situ udah ada spare di situ. Iya. Paham ya? Saya juga sama. Dulu permesinan itu ndak harus sekarang ndak harus saya punya pabrik dulu. Jadi saya perkuat marketing dulu. Jadi marketing saya perkuat, jualan, akhirnya lama-kelamaan kita bisa berdiri sendiri gitu. Oh, berarti awalnya menjadi istilahnya kayak menjadi marketing dari mesin yang sudah ada gitu. Iya, bengkel-bengkel yang sudah Kayak ada. reseller gitu ya berarti Nah, awalnya. betul, Oh, kayak bukan gitu. yang langsung membuat sendiri. Udah langsung. Ya termasuk produk-produknya dosen saya dulu saya yang jual gitu. Oh iya ya, tadi dari produk dosen ya, berarti pertama menjualkan produk dosen baru akhirnya bisa berdiri sendiri. Betul, kayak gitu. Perjalanannya panjang ya. Ternyata tidak ada yang mudah ya teman-teman, semua itu perlu proses. Kira-kira kan tadi selama kuliah Bapak udah ikut kegiatan lomba juga banyak. Apakah sampai sekarang masih sering ikut lomba-lomba gitu Pak, atau kegiatan-kegiatan lain? Ya, kalau lomba memang saya senang banget ya ikut lomba, karena di lomba itu kan kita bertemu berbagai macam orang, berbagai macam karakter segala macam. Dan kalau kita apalagi di luar ya, kayak kemarin kita lomba GIST itu Global Innovation Scientific and Technology di Abu Dhabi itu hampir ada 113 negara yang ikut waktu itu. Jadi kita bisa bertukar ide, kita bisa ngobrol satu sama lain, kemudian kita bisa saling support kayak gitu. Nah, itu yang mahal di situ. Jadi koneksi. Jadi saya bisa seperti sekarang itu karena memang ya koneksi mulai dari kuliah kayak gitu.
Berarti sampai sekarang masih memperkuat relasi, dan relasi itu sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Tapi ngomongin relasi penting nih, dari Bapak sendiri ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang misalnya sekarang baru maba Iya. masih kayak aku harus mulai dari mana ya kuliah ini? Apakah kuliahku akan kuliah pulang aja Oh ya, atau misalnya mau kupu-kupu ikut ya. apa? Iya, ada saran-saran nggak nih Pak buat teman-teman di rumah? Oke, teman-teman di rumah, yang pertama, kalian kalau kuliah itu kan kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Iya. Istilahnya tidak semua orang bisa kuliah dan itu harus benar-benar dimanfaatkan. Yang pertama, niati untuk mencari ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu saya sederhanakan cara. Awal kita ndak tahu cara main Facebook itu kayak gimana, Instagram kayak gimana. Akhirnya waktu kuliah diajari, minimal diajari temennya lah, kan gitu. Nah, ilmu itu kayak gitu, terus digali, ndak akan habis dia. Semakin sampean banyak ilmu, semakin nilainya semakin besar, bener ndak? Iya, Nilai dari betul. orang itu. Iya. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, jangan malu untuk jualan, termasuk jualan diri sendiri ya. Tadi kalau ilmunya sudah kuat, ngobrolnya enak, jualannya enak, pasti laku kan gitu. Iya. Orang bisa laku itu karena mempunyai nilai. Orang kalau ndak punya nilai ndak akan laku kan gitu. Terus yang ketiga, selalu ingat orang tua kalau saya. Orang tua itu bagi saya luar biasa. Jadi perjuangan bisa seperti sekarang ini kayak Mbak Mada ini kan juga sama ya. Pasti kan apa ya istilahnya, orang tua itu sosok yang menurut hemat saya luar biasa, mengajari kita untuk hidup berjuang, Iya, betul. kemudian mendoakan. Nah, itu doanya itu Betul, yang betul, yang betul. mahal itu. Iya. Gitu. Berarti yang penting jangan lupa orang tua juga, itu Benar, penting. benar. Selalu melibatkan orang tua itu juga Ah, ah. hal yang penting ya. Kemudian ada terakhir nih Pak, harapan untuk teman-teman dan Universitas Brawijaya tersendiri Oke. itu seperti apa nih Pak? Oke, kalau yang pertama untuk teman-teman, harapan saya yang pertama harus semangat dalam menjalani hidup, apalagi sekarang anak-anak muda itu kan dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, enggak masalah, yang penting kamu perbanyak koneksi, yang pertama. Yang kemudian yang kedua, terkait apa namanya Universitas Brawijaya sendiri, ini alumni ini kan banyak ya. Iya. Alumni itu banyak di luar sana, mulai ada yang jadi DPR lah, ada yang jadi pemerintahan, ada yang jadi pengusaha, dosen segala macam. Itu yang dibutuhkan generasi muda adalah sosok ya istilahnya. Oh, kayak aku dulu, oh aku pengen awalnya jadi ketua BEM Iya. misalkan. Coba, oh ternyata bisa gitu ya. Terus kemudian sosok itulah yang membuat inspirasi-inspirasi berikutnya. Nah, ini seperti acara kayak gini perlu diperbanyak lagi mungkin, dan jaringan itu akan terbentuk secara luar biasa dan bisa membuat Brawijaya semakin besar lagi, image-nya juga semakin besar, bagus lagi, dan tidak hanya sekedar besar universitasnya, tapi besar pola pikir dan nilainya. Nilainya. Wah, terima kasih banyak ya Pak udah mau datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Dari saya sendiri jadi dapat banyak gambaran nih, misal nanti saya mau memiliki usaha, oh kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, Betul. mulai dari menjualkan reseller itu juga nggak apa-apa. Kemudian mencoba banyak hal itu juga nggak ada salahnya loh, malah Betul. bakal banyak nilai yang kita dapatkan gitu ya. Terus sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. Pak. Nggih. Terima kasih juga sudah mengenalkan ini usaha-usaha Bapak tadi, usaha mesinnya, kemudian ini ada usaha, ada teh, ada coklat dan sabun ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih? Ingin tahu lebih lengkapnya? Ikut terus ya sosial media kami. Sampai jumpa.